Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semua. Bagaimana kabarnya? Pak Rizky doakan agar hari Senin ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, tolong anak-anak semua persiapkan buku pena 4D. Nah, buku pena 4D, kalian buka halaman 21. Di halaman 21 pembelajaran 4 tersebut kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, menjelaskan karakteristik individu dalam anggota keluarga. Yang kedua, menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Yang ketiga, menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Nah, kita belajar yang pertama dulu, menjelaskan karakteristik individu dalam anggota keluarga. Pasti kita sama mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak maupun adik. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik individu. Karakteristik individu itu bisa kita ketahui dari ciri fisik dan kegemaran anggota keluarga tersebut. Contohnya ya. Nah, contohnya ciri fisik itu kita bisa amati dari jenis dan warna rambut, terus warna kulit, bentuk mata, dan tinggi tubuh. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada anggota keluarga kakak. Kakak itu mempunyai ciri fisik badannya tinggi, kulitnya putih, rambutnya lurus. Itu dari ciri fisik. Sedangkan dari kegemaran, kakak itu mempunyai kegemaran bermain bulu tangkis dan kegemaran membaca. Ada 2 kegemaran. Jadi untuk mengetahui karakteristik individu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan cara ciri fisik, yang kedua menggunakan kegemaran dari anggota keluarga tersebut. Nah, untuk tugas hari ini, tugas yang pertama nanti dikerjakan di buku badik ya. Kalian menuliskan ciri-ciri fisik dan kegemaran anggota keluargamu yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, terus diri kalian sendiri dan adik. Ini contohnya ada di halaman 21. Nah, di halaman 21 ini kalian tuliskan di buku batikmu, ini nama ayah, tuliskan nama ayah kamu, ciri fisiknya bagaimana, kegemaran ayah apa saja dituliskan, sampai 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anggota keluarga. Pak, lah kalau saya nggak punya kakak bagaimana? Ya pakai anggota keluarga yang lain yang ada di rumahmu, boleh kakak juga boleh, itu ya. Ini tugas yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS, menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, kegiatan ekonomi itu kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, dicatat ya, ada 3 kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan ekonomi tadi apa? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan barang. Terus yang distribusi, kegiatan yang mengantarkan barang, dan konsumsi itu menggunakan barang. Contoh nih di halaman 22 ada peta provinsi DKI Jakarta. Harus dijelaskan. Nah, ini ada peta provinsi DKI Jakarta. Contohnya ini banyak terdapat tempat wisata masyarakat di Kepulauan Seribu, ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Jadi di daerah Kepulauan Seribu, ini Kepulauan Seribu dari sini ya, Kepulauan Seribu, itu banyak masyarakatnya sebagai pemandu wisata. Nah, ini jenis pekerjaannya pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini masuk dalam kegiatan ekonomi apa? Apakah produksi, distribusi, atau apakah konsumsi?
Jadi pemandu wisata itu masuk dalam kegiatan ekonomi jenis produksi itu. Selanjutnya Jakarta Barat kebanyakan bekerja sebagai karyawan dan pedagang. Nah, karyawan pedagang ini jenis kegiatan ekonomi masuk yang apa? Apakah produksi, distribusi, apakah konsumsi? Selanjutnya ini ada Jakarta Utara, bekerja sebagai nahkoda dan nelayan. Nah, ini nahkoda ini berarti kegiatan ekonominya dalam bidang distribusi karena mengantarkan barang, mengantarkan manusia juga, mengantarkan barang-barang hasil produksi. Selanjutnya Jakarta Pusat bekerja sebagai karyawan swasta dan pegawai negeri sipil. Jakarta Timur bekerja sebagai buruh. Jakarta Selatan bekerja sebagai guru. Nah, kalian bisa analisis karyawan guru itu, terus buruh, karyawan swasta itu masuk dalam kegiatan ekonomi yang apa? Apakah yang produksi, apakah yang distribusi ataupun yang konsumsi. Nah, ini untuk tugas yang kedua. Di sini ada tugas yang kedua, ini ada peta provinsi Jawa Barat, ada 5 kota ya, di Bogor, Sumedang, Pelabuhan Ratu, Bandung, dan Cirebon. Nah, tugasnya kalian menyebutkan, kalian bisa browsing di Google, di internet, menyebutkan jenis-jenis pekerjaan pada kota tersebut. Kalian buat tabelnya seperti ini. Nah, di buku batik nomor, kota, jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi. Misalkan nomor 1, kota Bandung. Jenis pekerjaannya apa kebanyakan? Oh, di sana kebanyakan sebagai karyawan swasta. Nah, kegiatan ekonominya masuk yang apa? Apakah produksi, apakah distribusi. Terus selanjutnya kota mana lagi? Pelabuhan Ratu. Nah, Pelabuhan Ratu jenis pekerjaannya apa? Oh, kebanyakan sebagai nelayan. Nah, misalkan kegiatan ekonomi nelayan berarti apa? Berarti masuk yang produksi. Gitu ya anak-anak ya. Itu yang tugas yang kedua. Selanjutnya masih di halaman 23, di situ ada menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Nah, tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Nah, tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Nah, untuk tugas yang ketiga, kalian baca teks fiksi yang berjudul Asal Mula Danau Toba di halaman 24. Ada teks fiksinya, kalian baca ceritanya. Setelah itu di halaman 25 ada 5 soal. Nah, kalian tulis jawabannya saja, tidak usah pakai soalnya, dikerjakan di buku batik. Sekian pembelajaran pada hari Senin ini. Tetap semangat belajar selama di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.